Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita sudah selesai menunaikan ibadah sholat berjamaah subuh untuk daerah Banyuwangi. Untuk Indonesia bagian barat, tunggu aja nanti sampai waktunya. Silahkan berjamaah sholat subuh. Lain daripada itu, hubungi YouTube kami di Rafiq Channel Penceramah. Tolong subscribe, share, dan like agar Anda tidak ketinggalan penyampaian saya. Terima kasih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya hormati atas fatwa-fatwanya dan juga bimbingannya, sehingga kita bisa menunaikan berbagai hal dengan cara berilmu. Ini berkat bimbingan para ulama. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, juga mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kita bersama-sama telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan mendekatkan diri kepada Allah melalui dialog-dialog mudzakarah agama. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, ahlinya, dan seluruh sahabatnya. Kita sekalian sebagai pengikutnya mudah-mudahan nantinya mendapat syafaat di yaumil qiyamah juga. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, di sini akan saya sampaikan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ini kelebihannya. Rasulullah SAW yang pertama, Rasulullah SAW tidak pernah ikhtilam selama hidupnya. Tidak pernah ikhtilam. Tahu tentunya ya ikhtilam ya, ngerti kabeh ya ikhtilam. Ikhtilam itu artinya mimpi keluar air mani. Nah, itu Rasulullah tidak pernah selama hidup. Lain dengan kita, kalau kita kan sering kan seperti itu kan. Ya enggak apa-apa, itu pemberian Allah juga kan. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Nah, tahu menguap ya? Menguap enggak pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup enggak pernah menguap. Kalau kita nguap saja tiap bangun tidur, mau tidur nguap, bangun tidur nguap. Kalau Rasulullah tidak pernah menguap itu. Itu Rasulullah SAW. Ketiga, bintang-bintang tidak pernah lari dari Nabi Muhammad. Bintang-bintang royok Nabi Muhammad, selalu senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad bisa
memandang ke depan dan bisa memandang ke belakang. Matanya cuma dua, tapi Rasulullah bisa memandang ke belakang, bisa memandang ke depan. Sama saja, melihat ke belakang ya bisa, melihat ke depan ya bisa. Ini kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maka kalau Rasulullah diancam orang kafir mau dibunuh itu tahu dia, karena dia sudah melihat, walaupun diintip dari belakang itu masih dapat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa melihat ke belakang. Gitu. Kemudian yang keenam, Rasulullah kalau buang air kecil tidak ada bekasnya. Rasulullah itu kalau kencing tidak ada bekasnya. Lain dengan kita. Kalau kita ada bekasnya, kalau Rasulullah tidak ada bekasnya. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya. Kalau kita tidur, tidur semua. Tidur nyenyak. Tapi Rasulullah tidak pernah tidur. Walaupun tidur, hatinya tetap jaga. Hatinya tetap sama saja dengan keadaan gak tidur. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita enggak, kalau kita tidur, tidurnya. Kalau Rasulullah tidak, tidur matanya saja, tapi hatinya tetap jaga. Nah itu ya. Kemudian yang kedelapan, Rasulullah tidak ada bayangannya. Rasulullah itu lain dengan kita. Kalau kita ada bayangannya, ada matahari, ada kita ada bayangannya. Tapi kan Rasulullah nggak ada bayangannya. Nah itu kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang lain. Nah kemudian yang ke 9, Rasulullah itu kalau duduk, baunya itu, pundaknya itu lebih tinggi daripada yang lain. Nggak bisa dia atasi atau ditinggi lagi dengan orang lain. Jadi Rasulullah paling tinggi pundaknya. Nah ini. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, Rasulullah dilahirkan ke dunia ini sudah sunat atau sudah khitan. Ya, jadi nggak ada yang mengkhitan Rasulullah itu karena dia sudah lahir sudah khitanan. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, demikianlah penyampaian singkat dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita dan memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita tahu perbedaan-perbedaan antara Rasulullah dengan para nabi-nabi dan orang lain itu. Atas segala penyampaian kami, seandainya ada yang kurang tepat dan kekhilafan, maka kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.